Halo teman-teman, support channel aku yuk dengan subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Makasih. Halo semuanya. Oke, sekarang kali ini saya akan membahas tentang gelombang cahaya ya. Dimana gelombang cahaya kemarin yang kalian tahu secara teoritis ada berbagai sifat gelombang cahaya ya. Ada yang pemantulan, pembiasan, pelenturan, kemudian penyebaran kayak gitu ya, penggabungan dan lain sebagainya. Nah, cuma untuk kali ini di bab gelombang cahaya yang kita pelajari yang paling utama ada dua, yaitu sifat difraksi dan interferensi, di mana difraksi ini adalah pelenturan ya, pelenturan cahaya, sedangkan interferensi itu adalah penggabungan cahaya atau perpaduan gitu ya. Baiklah, yang kita bahas dulu dari difraksi dulu ya, di mana difraksi ini adalah pelenturan cahaya. Kita lihat dulu ada gambar seperti ini, di mana ini yang saya kasih titik-titik ini awalnya tidak ada titik-titiknya. Kita anggap ini sebagai celahnya, celah utama ya. Saya beri nama ya, dari sini ke sini. Ini disebut sebagai D. Apa itu D? D adalah jarak antar celah ya. Ini keseluruhan adalah D. Sehingga kalau misalnya saya bagi dua nih, ya, ini saya beri nama. Ini adalah setengah D. Ini juga, ini ke tengah. Ini juga namanya setengah D. Oke ya, terlihat jelas ya. Oke. Nah, sekarang di dalam difraksi celah tunggal ini kita harus beri nama dulu. Jarak antar celah ini disebut sebagai D. Kemudian ini adalah celahnya dan ini adalah layarnya. Jarak antar celah ke layar. Nah, ini antara celah ke layar itu disebut sebagai L ya. L itu adalah jarak celah ke layar. Nah, sekarang di sini di layar itu terbentuk ini yang gede banget, ini disebut sebagai terang pusat. Terang pusat pada difraksi celah tunggal itu sangat besar dibanding dengan titik-titik gelapnya. Titik-titik gelap dan terang yang terbentuk di layar, gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalnya saya punya sumber cahaya di sini nih, saya misalnya kasih sumber cahaya di sini. Kemudian akan dilenturkan melalui celah yang sempit, maka yang terbentuk pertama kali adalah terangnya, tepat di pusatnya, dan terang itu akan jadi satu ya, akan terlihat besar sekali. Kemudian setelah terang ini disebut sebagai gelap pertama. Di sini adalah gelap kedua. Ini juga gitu, gelap pertama, ini gelap kedua. Nah, di dalam difraksi celah tunggal fokusnya adalah pada gelap atau pada interferensi minimum ya, pada titik gelapnya. Bukan orde terang tetapi orde gelapnya kalau difraksi celah tunggal ya. Nah, di sini Bu, apakah ada terangnya, ada orde terangnya? Ada, cuma tidak sekuat seperti orde gelapnya, karena yang terbentuk orde terangnya itu sedikit atau kecil, gitu ya. Nah, sehingga di dalam difraksi celah tunggal itu di buku kalian terdapat perumusan. Pada difraksi celah tunggal dirumuskan sebagai D sin theta sama dengan N dikali lambda. Nah, kalian boleh juga menulis D sin theta M lambda, itu boleh. Sama aja mau N atau M karena dia sebagai orde nanti, orde keberapa. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu ini tuh didapat dari mana D sin theta N lambda. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya ya. Saya akan menjelaskan dari sini dulu penurunannya. D sin theta sama dengan N lambda ini adalah penurunan rumus dari sini. Nah, kita anggap di sini. Ini titik-titik di sini, ini sama aja sebagai sumber cahaya ya. Sumber cahaya itu kan ada berbagai partikel gitu ya. Nah, misalnya saya bagi seperti ini. Kalau misalnya dari tengah nih, titik tengah sampai ke sini adalah setengah D, ini juga setengah D, ya. Nah, kemudian di sini ini hanya sebagai sampel aja untuk memudahkan kita memahami. Nah, di sini kalau misalnya ada titik di sini sama titik di sini, berarti kan setuju nggak kalau misalnya ini ke sini ini adalah setengah, ini ke sini juga setengah. Seperempat ya. Karena setengah D dibagi dua adalah seperempat ya, seperempat, ini juga seperempat, berarti nilainya seperempat tambah seperempat berapa? Setengah ya. Ini hanya beda titiknya aja yang diambil. Oke, nah kalau ini kemudian ini saya ambil garis nih, ambil garis lurus, berarti ini kan membentuk siku-siku ya. Oke, ini disebut sebagai delta S. Nah, delta S pada orde minimum. Supaya lebih jelas saya gambar di sini ya, ini gini ya. Nah gitu. Ini kan berarti terlihat siku-siku ya. Di sini saya beri nama delta S, yang di sini setengah D. Nah, berarti ini kan sudutnya kan ada di sini nih. Kalau sudah di sini ada delta S, kita pakai perumusan trigonometri sin theta ya. Berarti ini kan sisi depannya adalah delta S ya. Nah, saya pakai sin theta ya.
sama dengan sin itu kan demi, depan per miring ya, depannya sudut adalah delta S, per miringnya adalah setengah D. Nah sekarang ini supaya tidak tumpuk kayak gini, karena setengah D ini sebagai pembagi, saya pindah ke sana. Jadi berapa? Setengah D sama dengan setengah D sin theta sama dengan delta S. Nah kalau interferensi minimum atau terbentuknya gelap ya, nilai delta S itu adalah setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Sehingga kalau yang pertama itu adalah setengah lambda, saya masukkan ke sini. Maka setengah D sin theta sama dengan setengah kali lambda. Ini setengah sama setengah, saya coret, berarti tersisa D sin theta sama dengan 1 kali lambda, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dibagi 2. Kalau misalnya itu dibagi lagi, maka tercipta D sin theta sama dengan berapa? 2 lambda. Terus dibagi lagi, D sin theta sama dengan 3 lambda, dan seterusnya. Sehingga karena ini harus ada orde 1, orde 2, orde 3, itu rumusnya menjadi disingkat D sin theta sama dengan N dikali lambda, dengan N sama dengan orde. Di sini dalam hal ini disebut sebagai orde gelap, gitu. Itu asalnya. Nah sekarang D sin theta N lambda ini, Bu, ini kan ada terang nih, jarak terang pusat terhadap gelap. Nah ini tadi saya masih belum nulis ya. Jarak gelap pertama terhadap terang pusat itu disebut sebagai Y. Apa sekarang hubungannya antara DY dan L? Nah saya tuliskan di sini perumusan yang kedua, DY per L sama dengan N dikali lambda. Nah supaya lebih jelas saya kasih keterangan ya. Saya kasih keterangan di sini. D itu adalah jarak antar celah, itu satuannya adalah meter ya. Kemudian Y itu adalah jarak gelap atau terang ke terang pusat, dimana kalau jarak itu satuannya juga meter ya. Kemudian ada L itu apa tadi? Jarak gelap, jarak celah ya, jarak celah ke layar. Oke, dan N di sini adalah orde. Nah, N di sini orde gelap atau orde terangnya. Oke. Nah, di sini ada DY per L sama dengan N dikali lambda, di mana hubungan antara D dengan L ini adalah berbanding lurus. Dari mana tahu berbanding lurus? Jadi, kita bisa menuliskan D dikali Y sama dengan N dikali lambda dikali L ya. Kayak gitu. Nah, kalian bisa mengutak-atik rumus utamanya ini. Kayak gitu. Silakan kalian utak-atik sendiri. Nah, ini supaya kalian tidak bingung, saya berikan ilustrasi seperti ini, seperti garis bilangannya. Di sini ada kalau di dalam difraksi celah tunggal itu, di sini ada terang pusat. Kemudian terang pusat ke gelap pertama, ya, itu kan agak lebar ini tadi ya. Terang pusat ke gelap pertama ini jaraknya agak lebar, saya tulis seperti ini aja. Dimana ini jaraknya adalah 1 lambda atau besarnya lambda ini tadi ya, 1 lambda. Nah, sedangkan kalau antara gelap pertama terhadap terang pertama, ini nilainya adalah setengah lambda. Ini juga gitu, terang pertama ke gelap pertama, ke gelap kedua itu adalah setengah lambda. Yang sisi sini juga kayak gitu. Jadi di sini juga setengah lambda, ini juga setengah lambda, dan seterusnya. Nah, sehingga anak-anak, kalau misalnya saya ambil nih berapa pada orde gelap pertama ya, pada N sama dengan 1, saya tulis N sama dengan 1 gelap, maka nilainya adalah D sin theta, N-nya kan sama dengan N-nya kan 1, berarti 1 kali lambda. 1 kali lambda gitu ya. Kalau misalnya saya tulis nilai sin theta-nya sama dengan lambda per D podo ae. Nah, kalau misalnya N sama dengan 2, N sama dengan 2 yang gelap, berarti kan D sin theta sama dengan pada G yang kedua. Nah, cara ngitungnya adalah gini. Ini ke sini kan setengah, tambah setengah kan 1 ke terang pusat ya. Terang pusat 1 berarti 1 ditambah 1 berarti 2 lambda gitu ya. Gampang kan? Berarti N sama dengan 2 lambda. Maka nilai sin theta sama dengan 2 lambda per D, dan seterusnya. Gitu ya. Sedangkan untuk orde terang, nah ini supaya kalian tidak bertanya-tanya, untuk orde terang gimana? Untuk N sama dengan 1 terang. Nah, kita pakai garis bilangan gini aja supaya gampang hitungnya. Berarti terang pertama itu kan ada di sini. Ini berarti setengah ditambah 1 ya kan? Berarti berapa? D sin theta sama dengan, untuk N sama dengan 1, setengah tambah 1 berapa? 3/2 lambda ya.
Kemudian kalau misalnya n sama dengan 2 untuk terang, berarti pada terang kedua nih ya, terang kedua saya tulis lagi di sini setengah lambda. Terang kedua ke terang pusat, berarti ini kan, ini ke sini adalah 1 ya. Ini setengah, berarti 1/2. 1/2 tambah 1 berapa? 5/2 ya kan? Berarti D sin theta sama dengan 5/2 lambda. Dan seterusnya, sehingga untuk orde terang kita bisa merumuskan sebagai D sin theta sama dengan berapa? Nah, ini untuk n sama dengan 1 aja 3, berarti 2n plus 1 kali lambda per 2 ya, 2n plus 1 kali lambda per 2. Atau kalau misalnya di buku kalian ada lagi tuh D sin theta sama dengan n plus setengah lambda, itu juga boleh ya, nanti hasilnya sama. Misalnya aja nih, misalnya kita masukkan nih 2n plus 1, berarti untuk n sama dengan 1, 2 kali 1 adalah 2, tambah 1 berapa? 3 lambda per 2, sama ya. Kemudian kalau pakai rumus ini untuk n sama dengan 1 ditambah setengah lambda, berarti kan 2/2 tambah setengah 3/2 lambda, itu sama aja nanti gitu ya. Cukup untuk difraksi celah tunggal untuk orde terang dan orde gelapnya.